Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melakukan pembelajaran pertemuan ketiga materi tentang gerak parabola. Semoga teman-teman atau adik-adikku selalu sehat dalam keadaan yang sehat. Semoga tetap bisa mengikuti pelajaran sampai akhir, dan juga bagaimana kita selalu mengharapkan bahwa kita menjadi anak-anak yang sukses, bisa mendorong orang tua kepada kesuksesan, mengangkat orang tua kepada derajat kemuliaan. Amin. Baik, untuk pelajaran hari ini adik-adikku, sebelum tadi sudah mengisi link absensi, kemudian kita akan bahas pertemuan ketiga kali ini, yaitu bagaimana menemukan prinsip gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari, atau bagaimana pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan korelasi konsepnya kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum pertemuan kali ini kita bahas, kita akan review kembali materi sebelumnya, yaitu bagaimana menguraikan gerak parabola menggunakan vektor, gitu ya. Mengenai pembelajaran sebelumnya, adik-adikku, apa sih gitu ya, bagaimana menguraikan gerak parabola menggunakan vektor, gitu ya. Ya, ada yang tahu? Oke. Di sini kita lihat ya, bagaimana kita kemarin sudah pertemuan sebelumnya juga tentang bagaimana pemanfaatan dalam kemudian pengertiannya gerak parabola, kemudian rumus yang dipakai, konsep yang dipakai dalam gerak parabola, gitu ya. Bagaimana ada berapa titik ya di sini sampai titik E, gitu ya. Kemudian kita menentukan bagaimana waktu sampai puncak, tinggi maksimumnya, waktu sampai titik terjauhnya, jarak terjauhnya, gitu ya. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan juga kemarin kita bahas tentang contoh-contoh soalnya. Ini bagaimana menggunakan gerak parabola menggunakan vektor, gitu ya. Nah, di sini gitu ya, ketika kita bayangkan bagaimana dalam sebuah lintasan ada sumbu X dan sumbu Y, gitu ya. Contohnya misalkan di titik A ini seorang main bola ya, yang kemarin kita bahas, yang menendang sebuah bola, gitu ya, dengan sudut elevasinya berapa, menendang sejauh mungkin, gitu ya, sampai titik terjauhnya. Kemudian di sini bagaimana kita tuliskan P ini sebagai vektor kecepatan pada titik P-nya. Maka kita bisa lihat ada kecepatan pada titik P, berarti PV ya. Kemudian ada juga pada sumbu X berarti PVX, dan pada sumbu Y adalah PVY. Maka kalau kita pakai konsep vektor, PVX ini kita gunakan sumbu I topi ya, dan juga sumbu Z topi pada sumbu Y. Nah, ini kecepatan pada titik P ini menggunakan konsep vektor. Jadi teman-teman ketika mendapat misalkan di sini 68 tambah 3i, dan kemudian 68 tambah 3j gitu ya. Nah, ini coba masukkan pada konsep atau kecepatan pada titik P ini. Nah, kemudian kecepatan pada di sini ketika GLB ini pada sumbu X, maka ada pun GLBB yaitu pada sumbu Y. Nah, bagaimana ketika pada sumbu kecepatan GLBB dengan menggunakan vektor ini? Kita lihat di sini kan ada pada sumbu V0 tambah AT ya, pasti ada kecepatan, ada percepatan ya. Ketika ada percepat pasti ada waktu yang bertambah. Nah, kita masukin V0 ini ya, kita masukin V0X dan V0Y dengan vektor I dan Z. Kemudian ada percepatan, maka kita masukkan juga sama, ada A pada titik P dengan sumbu X di titik I topi, dan juga titik Z titik J ya, dengan rentan waktunya berapa. Kita tinggal masukin ke sini. Nah, kemarin kita bahas bahwa V0 ini adalah V0 cos B0 ya, BP ya, atau beta P ya, beta P.
Nah, ketika masukin kita sudutnya berapa, dan ini juga pun sama ketika GLBB, yaitu V0 sin B0 min GT ya. Ini ada di rumus GLBB, tinggal dimasukkan ke rumus ini saja. Kemudian ketika percepatan itu berlawanan dengan gravitasi, maka nilainya negatif. Nah, ketika pada sumbu X berarti dia percepatannya 0 gitu ya, artinya konstan gitu ya. Nah, ketika besar dari kecepatan X dan Y ini berapa gitu ya, kita masukin nilainya. Ketika masih ingat ketika di sini sumbunya cos, di sini sumbunya sin ya, berarti V0 cos B0 dan V0 sin B0 min GT. Nah, kita masukin ke sini. Ketika kita mencari berapa kecepatan di titik P ini, kita masukin aja, dipangkat kuadratkan, kemudian diakarkan. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita mencari bagaimana arahnya, nah kita bayangkan pada kuadran 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini berarti sama dengan ketika di kuadran 1 sama dengan apa? BP atau beta P ya, beta P aksen gitu ya. Kemudian ketika di kuadran 2 berarti 180 derajat dikurangi beta P aksennya berapa, nanti dikurangi. Begitupun dengan kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, kemudian kita akan mendapatkan bahwa beta P ini atau sudut pada titik P ini yaitu arcan PVY ini dibagi adalah PVX ya. Bagi di antara bagaimana sudut ini harus di antara 0 dan 90 derajat. Kemudian ketika posisinya di titik P, maka ketika X ya, ketika X ini berarti kita menggunakan rumus yang pada GLBB dan GLBB ya, tinggal dimasukkan saja dan kita dapatkan hasilnya seperti ini ya. Oke, bagaimana pada hari ini kita akan bahas bagaimana pemanfaatannya atau prinsip gerak parabola, konsep gerak bola dalam sehari-hari. Kita tidak hanya sebatas bagaimana contoh-contohnya, tapi kita akan bagaimana menguraikan atau menemukan prinsip konsepnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ini kan kita juga bahas ya, salah satunya pertama adalah permainan Angry Bird ya. Permainan Angry Bird juga menggunakan konsep gerak parabola gitu ya. Bagaimana burungnya ini terlempar dengan katapel ya gitu ya, terlempar sejauh yang kita inginkan untuk apa istilahnya menjatuhkan barangnya gitu ya. Nah, kita kan di sudut gitu ya, ketika dilempar ini membentuk sudut elevasi dengan bagaimana kecepatan awalnya dia bergerak dari sumbu X ya paling bawah, kemudian dilempar. Ketika di sini kita hitung berapa kecepatan maksimum, kita bisa lihat berarti kita menggunakan rumus H max-nya berapa, ketinggian maksimumnya berapa. Ketika kita ditanya ketinggian sampai titik terjauhnya berapa, berarti X max-nya berapa ya. Ini berarti Vx, ini Vy ya, V0y. Seperti itu. Jadi ketika kita ukur, oh kira-kira ini segini, kan biasanya kita ukur dikira-kira. Nah, ini juga bisa dikira-kira gitu sama kita berapa kali kita melempar supaya benda ini terjatuh gitu ya. Nah, ini dalam permainan yang ribet gitu ya. Ini kita menentukan H max-nya ke titik terjauhnya. Bagaimana kalau kita mencari T-nya gitu ya. Kalau teman-teman bisa kulik juga nanti bisa di permainannya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah tentang bagaimana seorang atau kita main bola basket masukkan ke dalam ring ya. Nah, kalau pemain bola itu kan dari bawah banget gitu ya, sama dengan Angry Bird si bendanya itu. Nah, kalau bola basket biasanya nggak dari bawah kan, tetapi dari tangan gitu, posisi tangan dikataskan sedikit dengan posisi dada, kita lempar gitu kan, kita lempar ke dalam sebuah ring, maka kita akan menentukan kira-kira nih masuk nggak gitu ya ke sini. Nah, di sini katanya Wawan sedang berlatih basket dengan bola dari suatu titik. Nah, titiknya ini berarti ya, titiknya ini dengan posisi mendatar gitu ya, dari 6 meter dari ring. Berarti dari sini nih, dari bola ini sampai ringnya ini adalah 6 meter. Bola dilempar pada ketinggian 1,7 meter. Nah, berarti di sini dia nggak dari tanah kan, dia dari tanah sampai posisi titik bolanya ini adalah 1,7
5 meter dengan sudut dia menyebabkan sudut 53 derajat. Nah, kalau kita cari sin-nya itu adalah 0,8. Nah, jika ketinggian ringnya basket 3,8 meter, maka ketika lihat di sini kan kalau tadi dari bawah sampai posisi bola itu 1,75, bagaimana dari titik bawah ini sampai ring adalah berkisar 3,25 meter. Nah, dengan percepatan sama ya, gravitasi 10 meter per second kuadrat. Katanya berapakah kecepatan awal bola yang harus dilempar agar bola ini masuk ring? Ya, berarti kita cari V-nya ya, kecepatannya. Kita cari, berarti ketika kita cari V-nya ya, kecepatan awalnya, berarti V0-nya berapa gitu ya. Nah, kita cari dulu X-nya ini adalah pada sumbu X. Berarti pada sumbu X berarti V0, masih ingat V0 cos theta T ya. Nah, cosnya berapa nih? 53. Cos 53 ini berapa? 0,6. Nah, X ini adalah jarak dari bola ke ring, yaitu 6 meter. Kemudian dengan V0 0,6 delta T. Karena kita belum tahu berapa waktu yang diperlukannya, maka kita cari tahu dulu ya. Di sini kita misalkan bahwa 10 per V0. 10 nya dapat dari mana? Dari sini ya. 0,6 bagi 6 ya. Kita dapatkan 10 atau 6 dibagi 0,6, sama aja. Kemudian pada arah vertikal, kita cari pada arah vertikalnya kan, ketika konsep parabola itu memadukan antara gerak horizontal dan vertikal. Kita tinjau arah vertikalnya, berarti pada sumbu Y itu kita gunakan rumus V0 sin theta T min setengah GT ya. Kita masukkan sama aja, V0 sin 53 delta T min setengah G delta T kuadrat. Kita masukkan Y-nya adalah 1,5 meter dari pusat, berarti kan 3,25 dikurangi 1,75, 1,5. V0 0,8 delta T min setengah 10 delta T kuadrat. Kita dapatkan 1,5. V0 0,8 kita turunkan, delta T nya kita gunakan yang tadi persamaan 1, 10 per V0 min setengah kali 10, masih kita masukin sama tapi kita kuadratkan, 10 per 10 kuadrat per V0 kuadrat. Kita dapatkan 1,5. Ini berarti kita coret 0,8 sama 10 nya 0,8. Ini berarti 100, berarti 500 ya, V0 kuadrat. Kita dapatkan, kita tukar ruas, 500 per V0 kuadrat sama dengan ini kita kurangi, berarti 6,5. Nah, kita dapatkan berarti akar, ketika ini kuadrat kita cari pakai akar ya. Kita pakai akar, didapatkan 76,92 atau sekitar 8,77 meter per sekon. Nah, ini salah satu konsep dalam gerak parabola ya. Gerak parabola, bagaimana kita menentukan kecepatan awal seorang pemain bola atau seorang pemain bola basket masukkan bola ke dalam ring. Kita hitung berapa. Nah, sebenarnya mungkin dalam pemanfaatannya atau dalam permainannya nggak terlalu dipikirkan ini kecepatannya berapa, nggak mungkin, tapi kita menganalisis atau menemukan bagaimana prinsip gerak parabola dalam sehari-hari. Oke, selanjutnya teman-teman cari atau adik-adik cari konsep yang lain, pemanfaatan yang lain, tapi teman-teman konsepkan seperti ini ya. Cari soalnya, kemudian dijawab pertanyaannya, tapi ada konsepnya ya. Jadi teman-teman cari contoh pemanfaatannya, cari contoh soalnya, kemudian jawab, nanti diskusi per kelompok, nanti presentasikan seperti minggu kemarin, di forward ke grup WhatsApp grup ya. Nanti kita refleksikan atau bahas terakhir bareng-bareng. Kemudian setelah itu teman-teman kerjakan tugas untuk pertemuan selanjutnya, sebelum pertemuan selanjutnya mengenai praktikumnya ya, seperti itu.